Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli hawlin minal ahwa limuqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعد علينا ببركاته آمين آمين يا رب العالمين. Baiklah para siswa-siswi, melanjutkan materi yang kemarin, yaitu masih bab badal. Karena saya belum sempat membuatkan video penjelasan, sekarang saya buatkan video penjelasannya. Kemarin kita membahas tentang badal, apa yang dinamakan badal itu. Sekarang kita lanjut pada nadzoman yang ketiga. Kullun wa ba'dhun wastimalun wa ghalat kadzaka idhrobun fabil khamsi dhobat. Kaja'ani zaidun ahuka wa akal indi raghifan nisfahu wa qad wasal ilayya zaidun ilmuhu alladhi daras wa qad raqibtul yawma bakran bil faras in qulta bakran tuna qastin fa ghalat au qultahu qastan fa idhrobun faqat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembagian badal sesuai dengan nadzomannya. Sebelumnya kita maknani dulu nadzom yang sudah saya baca, atau bisa sampai lihat pada video, atau bisa sampai lihat pada materi-materi sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun wa ba'dun wastimalun wa ghalat kadzaka idhrabun babil khamsin dobat. Kulun utawi badal kullun min kullin, wa ba'dun lan badal ba'dun min kull. Wastimalun badal istimal, wa ghaladun lan badal ghalat. Iku kadzaka kaya mengkono-mengkono ghalat, idhrobun utawi badal idhrob, wabil khamsi mongko kelawan 5, indzobat dadi pelanggaran opo badal. Kaja'ani zaitun akhuka kaya lafat ja'ani zaitun akhuka. Ja'a wis tekoni ing ingsun sapa zaitun zaid rupane akhuka dulure zaid. Wa akal lan mangan sapa zaid indi ing dalem sanding ingsun
roghifan ing roti, rupane nisfahu separone roti. Waqat wasala lan teman-teman tumeka ilayya maring ingsun sapa Zaidun Zaid, rupane ilmune Zaid. Allazi terus kang deres sapa Zaid ing ilmu. Waqat raqibtu lan teman-teman wis numpak sapa ingsun al yauma ing dalem iki dina bakron ing bakar, rupane al farosa jaran. In kulta lamun ngucap sapa sira bakron ing lafat bakar dunal qasdi ing dalem ora kanthi sengaja. Aibadlun mongko utawi badal faghol iku fagholat aran badal gholat. Aukul tahu utawa ngucap sapa sira ing bakron qasdan kelawan sengaja. Aibadlun utawi badal iku fa izrobun aran badal izrob. Fakot mongko bloko. Jadi badal dibatasi menjadi 5, yaitu badal kul, mingkul, badal ba'dun mingkul, badal istimal, badal gholat, dan badal idrob. Seperti contoh ja'ani zaitun akhuka, akal indi roghifan nisfahu, qad wasala ilayya zaitun ilmahu allazi daros, qad raqibtu al yauma bakron al faros. Jadi pembagian badal itu dibagi menjadi 5. Badal itu dibagi menjadi 5 ini. Jadi badal dibagi menjadi 5. 1. Badal kul mingkul, kullun mingkullin. Apa yang dinamakan badal kul mingkul? Badal mingkul kullun mingkulin yaitu lafadz yang menjadi badal menggantikan keseluruhan dari mubdal minhu. Kalau yang digantikan keseluruhannya mubdal minhu, artinya mubdal minhunya sudah tidak berperan dalam pekerjaan itu, maka dinamakan badal kullun mingkulin. Jadi menggantikannya itu semua tanpa terkecuali. Kalau digantikannya semua seperti ini, maka jenisnya adalah jenis badal kullun mingkulin. Diarani badal kullun mingkulin. Contohnya ja'ani zaitun ahuka, syariba ismailu ammuka al-kohwa, marontu bi ahmada abdika. Contohnya bisa sama lihat. Ja'ani zaitun ahuka, itu yang di garis bawah itu adalah badalnya. Contoh yang pertama ja'ani zaitun ahuka, yang menjadi batal adalah lafadz akhuka, itu sudah saya garis bawahi. Kemudian mubdal minhunnya adalah zaitun. Nah, akhuka menggantikan zaitun atau menggantikan peran zaitun secara keseluruhan. Coba kalau kita maknani tanpa badalnya, ja'a mustaqoni ing ingsun sapa zaitun zaid, maka dalam teks ini yang datang itu adalah Zaid. Tetapi kalau sudah ada badalnya diganti dengan lafadz akhuka atau ditambah dengan badalnya, ja'a wustaqoni ning ingsun sapa zaitun Zaid, rupane akhuka dulure Zaid. Maka berbeda dengan lafadz yang tadi tanpa badal. Kalau yang tanpa badal itu adalah yang datang Zaid, maka ketika ditambah dengan akhuka atau ditambah dengan badalnya,
maka yang datang adalah saudaranya Zaid, bukan Zaid. Nah, jadi perannya Zaid sudah digantikan oleh saudaranya Zaid tadi secara keseluruhan. Yang datang bukan lagi Zaid tetapi adalah saudaranya. Nah, ini namanya menggantikan keseluruhan dari mubdal minhu. Nah, seperti inilah yang dinamakan badal kullun min kullin. Kullun min kullin. Nah, dari segi yang diikuti, jadi pada pelajaran sebelumnya, dari segi yang diikuti dalam badal, karena badal adalah tawabi, tawabi, jadi isim yang mengikuti, karena berarti badal itu mengikuti mubdal minhunya. Nah, sekarang apa yang diikuti? Hanya dalam segi i'rabnya saja. Yang diikuti hanya dalam segi i'rabnya saja. Akhuka ini i'rabnya apa? I'rabnya adalah rofa. Loh, kenapa rofa? Karena mengikuti lafaz zaitun yang juga dibaca rofa. Zaitun tarkibnya menjadi apa? Menjadi fa'il. Fa'il itu dibaca apa? Di-i'rabi dengan i'rab rofa. Karena mengikuti maka akhuka juga harus beri'rab rofa. Tanda rofanya pakai wawu. Nah, kenapa wawu? Karena akhuka adalah isim asmaul khamsah. Asmaul khamsah jika beri'rab rofa maka tanda rofanya pakai wawu. Nah, contoh yang kedua, syariba Ismailu ammuka al-qahwa. Ini juga begitu. Syariba wus ngombe sopo Ismailu Ismail. Saya penggal dari sini. Syariba Ismailu, maka yang minum adalah Ismail. Maka yang minum adalah Ismail. Ketika ditambah dengan badal yaitu lafaz ammuka, maka yang meminum adalah pamannya Zaid, bukan lagi pamannya Ismail, bukan Ismail lagi. Yang ngombe, yang minum pamannya, bukan Ismailnya. Yang tadi yang minum Ismail sekarang gak ada badalnya, diganti semuanya. Yang minum adalah pamannya. Syariba was ngombe sopo Ismailu Ismail ammuka rupani ammuka pamani Ismail al-qahwa ing kopi. Nah, dalam segi i'rabnya beri'rab apa ammuka? Beri'rab rofa, mengikuti lafaz Ismailu yang juga beri'rab rofa karena Ismailu tarkibnya menjadi fa'il. Contoh yang ketiga, marartu bi Ahmada abdika. Marartu tetemu sapa ingsun bi Ahmada kelawan Ahmad rupane abdika budake Ahmad. Jadi marartu ketemu sapa ingsun bi Ahmada ke Ahmad. Saya bertemu dengan Ahmad. Ini kalau tanpa badal. Kalau dibadali ya saya bertemu dengan pembantunya Ahmad, bukan lagi Ahmadnya lagi. Jadi perannya sudah digantikan secara keseluruhan. Nah, kalau perannya digantikan secara keseluruhan maka dinamakan badal kullun min kullin. Yang kedua, badal ba'dul min kullin. Apa pengertiannya? Yaitu lafaz yang menjadi badal menggantikan sebagian dari mubdal minhu. Nah, kalau tadi menggantikannya keseluruhan, kalau sekarang berarti menggantikannya hanya sebagian saja. Nah, kalau menggantikan perannya itu hanya sebagian, maka dinamakan badal ba'dul min kullin. Ya. Langsung ke contoh. Akala zaitun ar-raghifa niswahu. Akala was mangan sapa zaitun Zaid ar-raghifa ing roti rupane niswahu separone roti. Maka ketika tidak ada badalnya, Zaid akan memakan
semua roti. Maknanya ketika tidak ada nisfahu, maka pemahamannya Zaid itu memakan keseluruhan dari roti. Tetapi ketika ada badalnya nisfahu, maka ada pemahaman yang dimakan Zaid bukan keseluruhan roti, tetapi hanya separuhnya saja. Menggantikan lafadz roghifa hanya separuhnya saja. Nah, ini menggantikan perannya hanya separuh. Nah, bisa sebagian tidak harus separuh, bisa sepertiga, bisa seperempat. Nah, pokoknya hanya sebagiannya saja, maka dinamakan badal kullun min kullin. Dakhala was mlebu sapa at-talamidzu biro-biro murid, rupane sulusahu sepertelone murid fil fasli ing dalam fasal. Dakhala was mlebu sapa talamidzu murid, biro-biro murid. Nah, kalau dipenggal dari sini maka yang masuk adalah semuanya murid. Tetapi kalau sudah dibatali sulusahu, maka pengertiannya yang masuk hanya sepertiganya. Ini menggantikan hanya sebagian saja. Badal seperti ini dinamakan badal ba'dzul min kullin. Baik badal kullun min kullin atau badal ba'dzul min kullin tetap mengikuti mubdal minhunya hanya dalam segi i'rabnya. Jika mubdal minhunya beri'rab rafa, maka badalnya harus beri'rab rafa. Itu wajib. Karena mengikuti. Seterusnya dengan i'rab-i'rab yang lain dari rafa juga begitu. Kemudian yang nomor 3 adalah badal istimal. Badal istimal yaitu lafadz yang menjadikan badal tercakup pada atau merupakan kandungan dari mubdal minhu. Maka pengertian badal istimal itu badal yang merupakan kandungan dari mubdal minhu yang tidak dapat dilihat tapi bisa dirasakan. Tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Kayak apa ya? Kayak apa? Contohnya, ajibtu gawok sapa ingsun Zaidan ing Zaid. Rupane saja atahu kendele Zaid. Jadi takjubnya bukan pada diri Zaid tapi pada sifat beraninya Zaid. Nah, sifat berani ini kan merupakan bagian kandungan dari dirinya Zaid. Dan sifat berani itu kan tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Qad wasala teman-teman wis tumeka ilayya mari ingsun sapa Zaidun Zaid rupane ilmune Zaid. Nah, yang datang itu ilmunya. Nah, ilmu kan tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Nah, badal seperti ini dinamakan badal istimal. Yang keempat yaitu badal ghalat, yaitu lafadz yang menjadi badal menggantikan mubdal minhu yang salah karena tidak sengaja. Jadi ghalat itu lafadz menggantikan mubdal minhu yang salah. Ngomong salah terus akhirnya dikai badal cek ora salah. Rokib tu numpak sopo ingsun bakron ing bakar. Padahal ingin mengucapkan saya menaiki kuda bukan menaiki bakar. Maksudnya, maksud ucapan itu ingin mengucapkan rokib tu al-farosa, tetapi keliru. Keliru. Aku numpak bakar. Aku numpak bakar. Rupane jarane. Tadi yang dinaiki bukan bakar lagi tetapi kudanya bakar.
Akal wis mangan. Nah, akal tu wis mangan sapa ingsun. Hasanan ing hasan. Lho, mosok wong kok dipangan. Nah, keliru mengucapkan. Rupane al burtukola jeruk. Bukan hasannya yang dimakan tapi jeruknya hasan. Nah, tetapi salah mengucapkan. Nah, hasanan bakron itu mubdal minhu yang salah. Mubdal minhu yang salah maksudnya menjadi mubdal minhu tetapi itu salah mengucapkannya. Nah, karena salah maka dikasih badal supaya tidak salah paham. Nah, kemudian yang kelima yaitu badal idrob. Badal idrob yaitu lafadz yang menjadikan badal menggantikan mubdal minhu yang salah karena disengaja. Antara ghalat dan idrob itu sebenarnya sama-sama mubdal minhu yang salah. Cuma yang membedakan ketika ghalat itu adalah tanpa disengaja, tetapi kalau idrob memang betul disengaja. Mbuh ngelok nih, mbuh ngojloki, ya, akhirnya aku mangan Hasan. Sebab Hasan bunder koyo jeruk. Nah, kan bisa disalahkan untuk ngojloki atau untuk yang lainnya. Jadi, akal tu hasanan al burtukola, rokib tu bakron al farosa, peh bakar koyo jaran melayune. Nah, akhirnya terus kepengin ngojloki rokib tu bakron, salah tapi disengaja. Memang disengajakan salah untuk maksud tertentu, mbok ngojloki, mbok ngenyek, mbok saliyane. Nah, rokib tu bakron al farosa. Nah, jadi sama contohnya untuk ghalat dan farosa itu sama karena sama-sama mubdal minhu yang salah. Tetapi yang ghalat itu salah memang salah karena tidak disengaja, tetapi kalau idrob itu salah tapi disengaja. Itu. Jadi badal inilah yang dinamakan badal ghalat dan idrob. Perbedaannya hanya pada cara mengucapkannya disengaja atau tidak. Nah, ini macam-macam badal. Jadi badal itu dibagi menjadi 5. 1 badal kullun min kullin, nomor 2 badal ba'dun min kull, nomor 3 badal istimal, nomor 4 badal ghalat, nomor 5 badal idrar. Nah, itu pembagian badal inda kitab Al-Imriti. Jadi badal dibagi menjadi 5. Serta contohnya sudah saya jelaskan. Nah, semoga bermanfaat, tetap semangat walaupun daring. Kalau bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Kita lanjut pada pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.